Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan kawan-kawan dan sahabat tentang permasalahan mobil kijang, supaya mobil kijang kita awet dan tahan lama. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya mobil kita awet. Ya. Sekarang kita lihat sini, kita masuk pertama dengan andel gigi. Ya. Andel gigi ini, jikalau dia masuk gigi satu atau gigi mundur, ya, gigi satu atau gigi mundur, terus kita langsung starter, secara otomatis karena akinya kuat, mobil ini akan loncat kalau umpamanya gigi satu masuk. Yang kedua, kalau umpamanya gigi mundur masuk, maka mobil ini akan mundur, loncat dia, karena tenaganya sangat kuat. Yang kedua, kita perhatikan masalah rem tangan. Waktu sebelum kita starter mobil, dia harus standby, harus hidup atau harus gigit, karena kita kadang-kadang lupa, rem tangan tidak terpasang, gigi satu masuk, kita langsung starter, mobil ini akan loncat ke depan. Ya. Yang ketiga, kita perhatikan tentang arusnya atau lampu indikator. Jadi tidak kita buru-buru, ini baru kita on kan, kita lihat ini sudah hidup semua, artinya arus yang kita perhatikan. Jadi seluruh jalur arus listrik atau api dari aki ini dia berfungsi. Nah, seterusnya kita perhatikan AC. Jikalau AC ini hidup, kita lupa mematikan, pulang dari perjalanan mati melupakan AC ini, lupa mematikan AC-nya ini. Jadi dia ini akan mempengaruhi kerusakan pada aki dan AC-nya, sama dengan tadi. Karena dia pertama tadi kita pakai mobilnya giginya masuk, secara otomatis apinya kuat keluar, dia makan arus. Dan juga ini masalah AC ini, kita periksa AC-nya jangan sampai dia hidup, artinya dia harus mati. Terus tentang tip. Nah, tip juga mempengaruhi. Kalau kita mematikannya terus langsung di start, maka tip kita ini akan cepat rusak. Ya. Jadi kita harus memperhatikannya betul-betul. Nah, ini pengalaman bagi saya yang saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat tentang permasalahan mobil ini supaya dia awet. Siapa tahu ada lagi kawan-kawan sahabat yang pemula. Ini sangat penting sekali. Yang keempat, ini adalah sudah kontak sudah on. Sebelum kita starter, kontak kita on kan, kita harus kasih waktu jeda untuk kontak ini 5 detik atau 10 detik. Agar kenapa? Arus dari aki ke segala kabel-kabel listrikan dia akan berfungsi dengan bagus. Ya, itu untuk permasalahan lampu indikator. Jangan kita buru-buru untuk menstarternya. Setelah kita on kan kontaknya, terus kita waktu 5 detik atau 10 detik,
Dan juga setelah kita mobil starter atau hidup, usahakan biarkan dia hidup dulu mobilnya atau mesinnya ini berjalan dan bekerja dan berjalan semuanya, agar supaya oli yang belum bergerak karena kita starter pertama tadi, dia akan masuk selah-selah terlebih dahulu, selah-selah mesin. Nah, kenormalan normal itu nanti barulah mobil kita akan terasa nyaman dan awet. Kalau umpamanya kita terlalu buru-buru, maka pengaruhnya terlalu besar. Contoh, mobil sudah hidup, begitu hidup kita langsung jalan. Sementara oli yang di mesin ini belum mengisi selah-selah yang di mesin. Jadi di bawah jalan, mobilnya sudah jalan, artinya olinya itu belum masuk ke pori-pori. Nah, inilah yang sering kita lupa, ya. Jadi kalau umpamanya kita ingin mobil kita awet ataupun tahan lama, harus memperhatikan itu. Pertama, rem andel gigi netralkan terlebih dahulu. Yang kedua, rem tangan harus standby. Yang ketiga, indikator hidup, AC hidup, tip hidup harus dimatikan terlebih dahulu sebelum kita jalan. Yang keempat, sebelum kita berjalan, usahakan kasih waktu 2 menit atau 3 menit baru kita berjalan supaya kendaraan kita tidak cepat rusak, ya. Bagi kawan-kawan dan sahabat, permasalahan ini mungkin sudah banyak dilewati atau dilalui dengan kawan-kawan dan sahabat, karena ini merupakan video pengalaman yang saya bagikan, mungkin bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Ini apalagi yang pemula. Demikianlah video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga kepada kawan-kawan dan sahabat, tunggu video lanjutan tentang mobil Kijang super jadul, karena mobil saya mobil Kijang lama. Jadi pengalaman inilah saya bagi-bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Sekian dan terima kasih.